marhatihan aho mahita. Horas, selamat hari Minggu Madita Sasudena. Majelis Pasahat Kon, selamat datang. Jana selamat maribadah Madita Sasudena. Jana makirim tuaka minggu-minggu namang ihut. Atso totong rapita maribadah. Ia minggu sedarion, digoarido minggu patuluhon dung Trinitatis. Jana dibain do tema dihita, membangun keluarga bahagia. Atong tapuka ma par mingguat tahun dohot ende pujian sian buku ende yang kola mandailing nomor 18 ayat nana parjolo dohot patuluhon. Bagasan goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni ton di parbadia nama nopa langit dohot tanoon. Amin. Kupatidahon do diriku siana dao tuhalahi, siana jolo do say holong rohaku midahamu, jana laing torus do tujolonan non, giot patudohononku na holong rohaku midahamu. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan dibata pargogo nasohatu dosan. Saya lehen jana patubu madihami hapur saya nasintong. Tambai ma hapur saya nami ganop ari at somurtogu. Lehen madihami holong ni roha nasomar makasi. At so holong roha nami na diho dohot didongan nami na jolma. Lehen dihami arop ni roha na mangolu. At so marjob ni roha hami patuluskon lomo ni rohamu. Say oloi panghiduan nami, harani anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Juguk mahamu. Marende hita sian buku endalo kola mandailing nomor 256 ayat na patuluhon dot taunopkot.
iwit ma jolo gontin nitona ima firman Tuhan sian Efesus palimahon mamuka sian ayatna 14 lalu tu ayat 18. Tapa iwit ma di bagasan Hatta Indonesia. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Aktong raprim mahita mangidogogo sian debata. Ale Tuhan debata, sai pargogo imahami, patuluskon na hombar Tuhan. Amin. Marende hita sian buku ende angkola Mandailing 250 tolu ayat tanah parjolo dot paduahon. Asini rohani Jehovah, idona dubala tutu, uoku jana upaboa, asirohana situtu, harani jomni rohaki, upuji asiri ai, upuji asiri ai. Harani godang ni dosaku, ni umau imatama, sudarina daro Tuhanku, olangas yang dibakar, madung durus mudarnai, dibaen asiroai, dibaen asiroai. Tatopoti madosata tujoloni jebata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo nasohatu dosan jana amanami. Hami pio do guarmu nabadiai haranina targogot hami marningot dosanami. Saya marasini roha maho midahamion. O Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata nagabi jolma harani hami. Namate jana ngot sian namate. Nama naik ke banua ginjang doho mangondihon hami. Asi rohamu dihami. Saya patotong ma dihami roha hatarame kasihan tuho. O ton di parbadia pangapoi di namarsak roha. Pamalum masudena na bernit binain ni dosa nami. Romaho mangingani hami. At so marjob ni roha hami, patuluskon lomo ni rohamu.
Hodo parkitean ni nasa asini roha, saya ulang tulak hami. Saya tangihon mahami, ho ale debata, ama, anak, dohot ton di parbadia. Amin. Kabige mahatani debata baga-baga taringot tu hasesani dosata. Ninna Tuhan do, romahamu atso tapadenggan. Haru perara dosa munu songon kirmisi, ias do penonku songon itak. Haru perara songon hasumba, botar do penonku songon hapas. Asangapan ma di debata na diginjang. Amin. Amin juguk mahamu. Marende hita sian bukuen diang kola mandailing 230 ayat nana parjolo dohot patuluhon. KBG mahatani debata epistel ni Minggu Sadarion, iman atas surat sian Kidung Agung Salapan mamuka ayat na palimahon lalu papituhon. Kapa iut ma di bagasan hata Indonesia. Songonon mo hatani Tuhan. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Tapi gabe napa tulus hatai mahamu, ulang hum namangi sajo, atso ulang di pautoto hamu dirimunu. Amin.
Marende hita sian buku ende akola mandailing toro 137 ayat na parjolo dohot patuluhon. Tauku ahana dung hapor sayai songon dogata sapor sayan di portibion raprim mahita mandok au por saya di debata amana sun markuaso nama nopa langit dohot tanu au por saya di Yesus Kristus anak di debatana sasadai Tuhata nani tubuhon niton di parbadia nani anakon di bujing-bujing si Maria nama naun parsaitan taran Pontius Pilatus di parsilakon mate nitanom manuat tu banuat turun ngot sian halak namate di ari patuluhon manaik tu banuat kinjang cukup di siamune bata amanasun markuaso mulak ia musesiani manghumi halak na mangulu dohot namate au por saya ditondi parbadia sada parlagutan ni halak Kristen nabadia, pardonganan ni halak Kristen nabadia, hasesaan ni dosa, hangongot ni pamatang, dohot hanguluan na semantak. Amin. Cukup mahang. Tikting bisa matabasa di buku acara. Tanari kabege majolo hatani debata nagabe ujahan dihita palagot haulta kantong na parjolo iman adar surat di Mazmur 50 ayat 14 haul haluan ma haul kontu au dibata na gumicat patulus ma janjimu tu au amin dina palagot haulta kantong na parjolo marende hita sian buku yang kola mandeling 385 ayat na parjolo dot paduahon. Sadatu kasari nadong di tangaki sia surga yaro tinembak na surga do
suruhan ibadah sadana lambok basa namana sasude naso ganggu be imahorong ni Tuhanku di rohaku bodonganku masuk kau di maedi tu banua gincangi. Atong tapasonang martangiang mahita. Dame na sumurong siyan Tuhan di bata ama na mangguhi sa luhut roha. Ima na mangaramoti jana na manyondangi roha do pikiran munu di bagasan Yesus Kristus Tuhatay. Amin. Ojahan jamita na denggan di mingguta sadarion ima na tarsurat di Kolose ponggol tolu ayat 18 lalu tu ayat 21. Surat Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 21, judul nats hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Songoni masakna, tasamut marhite endeta. Pasu-pasu majamita di bagasan rohaki asokom dong matarida lai mangaluh hatami di parani di rohaku rodi pangaoki sai dari damamar patu di ngaluku hatami. Horas buat kita, amang inang, kita patut bersyukur pada saat ini kita boleh beribadah dalam masa pandemi COVID-19 ini. Kita masih diminta untuk tetap beribadah di rumah, dan pada minggu ini kita telah memasuki minggu ketiga setelah Trinitatis. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tetap berdoa, berharap kepada Tuhan agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu, sehingga kita bisa kembali bersama-sama beribadah di gereja, di tempat ibadah. Namun untuk saat ini kita masih diminta untuk bersabar beribadah di rumah kita masing-masing. Dari firman Tuhan yang telah dibacakan tadi, Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 21, kita akan merenungkannya dalam satu topik, membangun keluarga bahagia. Membangun keluarga bahagia. Perlu kita ketahui bahwa nats firman Tuhan ini merupakan lanjutan daripada nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat Kolose, di mana ayat sebelumnya menekankan tentang hidup baru di dalam Kristus. Sebagai orang percaya yang telah menjadi manusia baru di dalam Kristus, hendaknya tercermin dalam sikap hidup mereka, dalam perilaku mereka, tindak tanduk mereka, dalam perkataan dan juga dalam perbuatan. Dan secara khusus demikian juga
di tengah-tengah hubungan keluarga atau rumah tangga. Dan secara khusus dari topik renungan kita adalah tentang membangun keluarga bahagia. Kita tahu bersama bahwa keluarga atau pasangan suami istri adalah satu lembaga yang tertua atau yang pertama ditetapkan oleh Allah supaya mereka hidup bahagia bersama. Namun apa yang terjadi setelah manusia jatuh ke dalam dosa? Kebahagiaan itu menjauh, kebahagiaan itu menjadi hilang. Dan di dalam Yesus Kristus kita dipulihkan kembali. Dan sebagai orang percaya, kita harus mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah dalam kehidupan kita dan secara khusus dalam keluarga atau rumah tangga kita. Keluarga di dalamnya ada suami, ada istri, dan selanjutnya ada anak. Dan kita pasti menginginkan setiap keluarga itu menjadi keluarga yang bahagia. Kita sangat prihatin jikalau ada keluarga yang tidak mengalami kebahagiaan. Ada yang bercekcok, ada yang berselisih, ada yang bertengkar, dan ada yang akhirnya bercerai. Ini sangat memprihatinkan. Apapun alasannya, apapun faktor penyebabnya, Tuhan sesungguhnya tidak mengendaki adanya percekcokan, keprihatinan, apalagi perceraian. Kita semua tentu menginginkan keluarga kita hidup dalam kebahagiaan. Yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah supaya keluarga, masing-masing keluarga hidup dalam kebahagiaan? Bagaimanakah membangun keluarga bahagia itu? Dari firman Tuhan ini ada 4 penekanan yang perlu diperankan oleh seluruh anggota keluarga supaya tercipta kebahagiaan itu. Membangun keluarga bahagia itu bukan semudah perkataan atau ucapan, tapi ada upaya, ada usaha, ada proses, ada ketaatan, ada kedisiplinan, ada kasih. Itulah yang ditekankan dalam bagian firman Tuhan ini. Setidaknya ada 4 peran yang ditekankan dalam nats ini jikalau kita benar-benar mau membangun keluarga bahagia. Yang pertama, peran para istri. Dalam ayat 18 dikatakan, "Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan." Istilah tunduk atau hormat mungkin bagi sebagian istri ini sesuatu ungkapan yang kurang enak didengar atau menjengkelkan. Masa sih istri selalu tunduk kepada suami, apalagi istri sukanya dominan di tengah-tengah keluarga atau rumah tangga. Tetapi apa yang dikehendaki oleh Tuhan ini harus menjadi perhatian untuk diwujudkan oleh para istri. Kalau mau bahagia, prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan harus diterapkan, harus ditaati. Dan secara khusus dalam ayat ini dikatakan, "Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan." Dan dalam Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 33 juga ditekankan bagaimana peran istri, sikap istri, kewajiban istri. Di sana tertulis, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu." Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biasanya kalau mendengar ayat ini, ya sang suami kalau dekat pada istrinya dia senggol istrinya. Nah, itu mah dengarkan itu firman Tuhan. Sebagai istri harus tunduk kepada suami, katanya. Dengar itu firman Tuhan. Ya.
Makanya dalam perjalanan rumah tangga bisa terjadi masalah, persoalan oleh karena ketundukan kepada suami ini tidak terwujud dengan baik. Namun perlu dipahami tentang ayat ini, bukan berarti suami ya karena dia sebagai kepala rumah tangga menganggap sebagai tuan besar, di mana istri diperlakukan seenaknya saja atau kesewenang-wenangan, itu bukan itu artinya. Ya. Karena dikatakan tunduklah kepada suami sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ya. Rasul Paulus mengajarkan bahwa istri sama, ya, hakikatnya, derajatnya di hadapan Tuhan, dan istri sebagaimana diciptakan sebagai penolong bagi suaminya, dia harus tetap mendukung, menopang suami sebagai pemimpin, sebagai kepala dalam rumah tangga, dan ikatan kasih dan kerendahan hati itu yang terwujud dalam ketundukan istri terhadap suami. Suami sebagai kepala bagi istrinya, dia patut tunduk dan taat kepada suaminya. Ketundukan yang dimaksud di sini adalah tentunya dalam hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, yang berkenan kepada Allah. Ketundukan umat kepada Tuhan dalam segala sesuatu, ini menjadi pola ketundukan istri terhadap suami. Yang kedua, peran para suami. Ayat 19 dikatakan, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Dan Rasul Paulus juga menekankan dalam Efesus 5 ayat 25 sampai 28 tertulis, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di dalam dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Demikianlah juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Nah, ini giliran istri. Istrinya yang dekat dengan suaminya, dia colek suaminya itu. Dia katakan, "Pak, dengar itu firman Tuhan. Sebagai suami harus mengasihi istrinya ya. Ya. Harus rela berkorban, harus perhatian kepada istri. Ingat itu firman Tuhan," kata istrinya kepada suaminya. Ya. Suami digambarkan dengan Kristus, sebagaimana Kristus rela menyerahkan dirinya, berkorban, menyelamatkan jemaat, mengampuni, mengasihi dengan sepenuhnya. Ini harus menjadi pola bagi suami dalam hal mengasihi istrinya. Jadi bukan hanya sekedar perkataan, aku mengasihi engkau istriku, tetapi harus terwujud dalam perhatian, dalam pengorbanan untuk kebaikan sang istri. Inilah yang ditekankan dalam bagian firman Tuhan ini, sehingga suami istri yang hidup taat kepada firman Tuhan, istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri, kloplah sudah, lengkaplah sudah. Sehingga sebagai pasangan suami istri tetap rukun, tetap damai, tetap bahagia. Itulah yang kita harapkan. Dan yang ketiga, peran anak-anak. Ayat 20 dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ya, pada anak-anak, ini firman Tuhan perlu menjadi perhatian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Anak-anak harus mentaati orang tua mereka dengan sepenuh hati. Sangat menyedihkan bagi para orang tua jikalau anak-anaknya berbuat tidak baik, nakal, berbuat jahat kepada orang tuanya. Sangat menyedihkan para orang tua kalau anak-anak
perilakunya, perbuatannya bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh orang tuanya. Orang tua yang dipercayakan untuk mengasihi anak-anaknya, untuk mendidik, untuk mengajar, untuk menasihati, supaya mereka menjadi anak yang baik. Jikalau mereka tidak memperhatikan dengan baik, ini sangat menyedihkan bagi para orang tua. Ada banyak ayat firman Tuhan yang menekankan kepada anak-anak supaya benar-benar memperhatikan dan menerima nasihat, bimbingan, dan apa yang dikehendaki oleh orang tua. Dalam Amsal 1 ayat 8 dikatakan, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu." Amsal 4 ayat 1 dikatakan, "Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian." Demikian juga dalam Perjanjian Baru, Efesus 6 ayat 1-3, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi." Luar biasa, firman Tuhan ini memberikan nasihat, memberikan perintah kepada anak-anak supaya mentaati orang tuanya. Anak-anak yang mentaati orang tuanya adalah anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Dampak dari ketaatan anak-anak kepada orang tuanya, ia beroleh berkat umur yang panjang, berkat kecukupan, kebutuhan dalam kehidupannya dipenuhi oleh karena anugerah Allah. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang senantiasa dituntun, dibimbing, dinasihati oleh orang tuanya, hormatilah, kasihilah, dan taatilah orang tuamu dengan sepenuh hati. Karena dengan demikian orang tua menjadi bangga, orang tua menjadi senang, dan hidupmu sebagai anak-anaknya senantiasa diberkati oleh Tuhan. Yang keempat, peran para bapa. Ayat 21 dikatakan, "Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya." Ya, ayat ini menegaskan bagaimana seorang bapak atau sebagai orang tua tidak berhak membuat hati anaknya menjadi tersakiti, terluka, baik itu melalui perkataan atau perbuatan. Sebagai orang tua tidak baik berlaku kasar ya kepada anak-anaknya, tetapi harus senantiasa berlaku baik, penuh dengan kasih. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan sangat memperhatikan anak-anak itu jangan sampai tersakiti hatinya. Tuhan sangat mempedulikan anak-anak itu bisa merasakan kebaikan, kasih, perhatian daripada orang tuanya. Karena apabila anak-anak telah tersakiti, kecewa terhadap orang tuanya, dia bisa saja pergi meninggalkan orang tuanya dan melakukan apa saja yang lebih jelek lagi dan berdampak tidak baik bagi dirinya, bagi keluarganya. Itu akibat anak yang tersakiti. Tetapi kita sebagai orang tua yang baik, sebagai ayah yang baik, sebagai ibu yang baik terhadap anak-anak, kita harus terus berikan perhatian yang baik. Kita nasihati dengan kasih, dan kita bimbing sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, sehingga anak-anak boleh bertumbuh dengan baik secara rohani, demikian juga secara jasmani. Banyak anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian daripada orang tuanya. Dia lebih memperhatikan pengaruh-pengaruh yang lain yang tidak terkontrol, terjerumus dalam pergaulan bebas, dalam perilaku-perilaku yang bertentangan dan menyedihkan. Tentu hal ini tidak kita kehendaki terjadi dalam anak-anak kita. Oleh karena itu, sebagai bapak, sebagai orang tua,
tetaplah mengasihi anak-anak yang Tuhan telah anugerahkan, anak-anak yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Dan Rasul Paulus memberikan nasihat dalam Efesus 6 ayat 4 dikatakan, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Seorang bapak hendaknya selalu menunjukkan kasih dan keteladanan yang baik, serta menjadi kebanggaan bagi anak-anak. Ini sangat luar biasa dan pasti mendatangkan kebahagiaan. Amang inang, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini kita telah mengetahui tentang bagaimana membangun keluarga bahagia. Kita sepakat, kita mau menjadi keluarga bahagia. Kalau itu menjadi keinginan kita, firman Tuhan telah menuntun. Firman Tuhan telah membimbing kita, telah memberitahukan kepada kita bagaimana kita mengupayakan membangun keluarga bahagia, yaitu berdasarkan kasih. Semua yang dikehendaki oleh Tuhan kita lakukan dengan sepenuh hati. Istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri, anak mentaati orang tuanya, dan bapaknya tidak menyakiti anak-anaknya, menyayangi dengan sepenuh hati. Betapa bahagianya keluarga yang seperti ini, yang tetap setia melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Kita harus menyadari bahwa meskipun betapa pentingnya segala sesuatu yang harus kita miliki di dunia ini, kelimpahan harta, mendapatkan kedudukan atau jabatan yang baik atau yang tinggi, namun kebahagiaan yang sesungguhnya hanya bisa terwujud atau terjadi. Kebahagiaan bisa terbangun jikalau kita sungguh-sungguh mau setia melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Marilah kita semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di masa-masa pandemi COVID-19 ini, kita tingkatkan upaya untuk membangun keluarga bahagia melalui persekutuan dan ibadah bersama keluarga, saling mendoakan, saling menyayangi, saling menguatkan. Dengan demikian, setiap keluarga boleh wujudkan kebahagiaannya dengan selalu bersyukur, dengan selalu memuji Tuhan, dengan selalu menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Tajagit ma marhite endeta. Amin, amin, amin. Natutudui say marhangaluan na porsayai. Say marhangaluan na porsayai. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu karena pada hari Minggu ini atas perkenanmu kami boleh beribadah bersama keluarga di rumah kami masing-masing. Firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami menekankan agar kami membangun keluarga bahagia. Tuhan menghendaki keluarga kami masing-masing hidup dalam kebahagiaan. Engkaulah sumber kebahagiaan itu. Oleh sebab itu Engkau menuntun kami, Engkau mengingatkan kami agar kami mewujudkan upaya, peran kami, kewajiban kami, sehingga terbangunlah keluarga bahagia itu dengan istri yang tunduk kepada suami, suami yang mengasihi istrinya, dan anak-anak yang mentaati orang tuanya, serta orang tua yang senantiasa membimbing, menuntun, menasihati anak-anaknya dengan penuh kasih. Betapa bahagia kehidupan keluarga yang taat kepada firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang boleh kami renungkan sungguh-sungguh tertanam, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami. Engkau mengetahui
berbagai pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kami, secara khusus di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Biarlah Engkau senantiasa menyertai kami, melindungi kami, memberikan kesehatan. Engkau mengetahui dampak COVID-19 ini dalam kehidupan kami masing-masing dan juga dalam kehidupan keluarga. Dampak ekonomi, dampak sosial, dan berbagai pergumulan lainnya. Kami tetap percaya kepada Tuhan. Engkau sang pemilik kami yang memperhatikan dan yang melindungi kami dan mencukupkan segala kebutuhan kami, memberikan kekuatan kepada kami menghadapi segala masalah, segala problem dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau nyatakan itu dalam kehidupan kami, sehingga kami senantiasa boleh bersuka cita. Kami bersyukur, kami tetap setia mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan, meskipun dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Kami rindu dan kami mohon, biarlah masa-masa pandemi COVID-19 ini segera berlalu, sehingga kami boleh bertemu bersama-sama orang-orang percaya, bersama-sama dengan anggota jemaat sebagaimana sebelumnya kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kasih sayang Tuhan, kuasa Tuhan itu senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Roh-Mu yang kudus tetap membimbing kami, menuntun kami, dan memimpin perjalanan hidup kami. Jika ada yang sakit di tengah-tengah jemaat-Mu, orang yang percaya kepadamu, biarlah Engkau memberikan kesembuhan. Yang menghadapi kelemahan, Engkau kuatkan. Yang mengalami berbagai kesulitan, Engkau tolong ya Tuhan. Demikian juga anak-anak yang Tuhan anugerahkan di tiap keluarga. Biarlah mereka juga boleh bertumbuh, dan secara khusus yang sedang bersekolah, Engkau berikan kepandaian. Demikian juga para orang tua, Engkau tambahi hikmat, kekuatan yang daripadamu untuk membimbing dan mengasihi anak-anak yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih ya Tuhan, kami mendoakan untuk pemimpin bangsa negara kami. Engkau juga menolong memberikan hikmat, sehingga mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan mendatangkan sukacita bagi kami sebagai warga di tengah-tengah bangsa negara kami. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di mana saja berada. Engkau tetap melindungi, Engkau juga tetap memberkatinya. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kasih-Mu dan anugerah-Mu boleh nyata dalam kehidupan kami yang senantiasa berseru kepadamu, sehingga kami tetap setia memuji, memuliakan Engkau. Terpujilah Engkau ya Allah. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marende Mahita, sian nomor 408, ayat 1 ayat 2, lalu Palagu Paul. Oh
Tapasahat mahaul taon puribata aco di pasu-pasu martangiang mahita. Ale debata amanamin na di banwa ginjang. Hodo haron ni sude silen lehen na denggan dok siluan at sanggam. Hami pasahat masia na len mitu hami gabi haul nami tuho. Say jagit may gabi uap na husus jadupanmu. Pasu-pasu may jana jagahon. At hay pergunahon haulon. Lahaw patimul harajanmu di tonga-tonga ni perlagutanmu doho di portibion. Sayuk kap marohanami marhiti-hiti tondimu. At sumringgas say madok aco murhami tanda silen mitu hami. Aco meringgas kami mandok terima kasih Tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanamin na di mo naginjang pinurbadia magwarmo, Roma harajaanmu, tulus marohamu songon di mo naginjang son musay di tanoon, lehen madihami pangunami ganupari sa darion, sesa madosa nami songon hami manyesa, dosa ni dongan namin mardosa di hami, ulang pamasuk kami tubagasan pandugaan, tapi palua mahami sian pangagoy. Divine hope, dona una harajaan, don haguguan, don hasangaban, salulot nilolona. Amen. Jagit hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jana dijagahon Tuhan debata maho. Di sondakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jana asima rohana diho. Diadopkon Tuhan debata mabuhina tuho. Jana di pasarohon ma damena tuton dimuno. Amin. Horas amanginang, selamat hari Minggu, tuhita sudena, salam sehat, toktong ma diramoti jana di pasu-pasu Tuhan hita saluhutna. Horas.